Berawal dari Belanda, tokoh pemimpin Belanda, De Houtman van Eyck. Penjelajahan bangsa Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama rombongannya sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Mereka ditolak oleh warga Banten karena sifatnya yang kasar dan tamak sehingga hanya membawa sedikit rempah-rempah. Cornelis de Houtman pergi berjelajah ke Indonesia dari Belanda melewati Afrika, lalu melewati Tanjung Harapan, lalu melewati Samudra Hindia, dan terakhir sampailah di Banten, Indonesia. Tokoh pemimpin Belanda, Jacob van Eyck. Penjelajahan bangsa Belanda. Pada tahun 1598, setelah Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck menyusuri jalan Cornelis de Houtman untuk pergi ke Banten. Pada tahun 1598, armada pimpinan Jacob van Eyck berhasil mendarat di Banten tahun 1599. Mereka disambut dengan baik karena tidak seperti sebelumnya. Mereka mengganti sikapnya menjadi lebih baik dan ramah, sehingga mereka pulang dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran Belanda ke Indonesia. Portugis dan Spanyol dikenal sebagai bangsa Eropa yang merintis kolonialisme dan imperialisme, serta pelopor penjelajahan samudra. Memasuki akhir abad ke-16, giliran Inggris, Prancis, dan Belanda yang menyusul melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia. Orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara adalah Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596. Cornelis de Houtman lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda 2 April 1565 sampai meninggal di Aceh 1 September 1599 pada umur 34 tahun. Adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Berikut rute dari perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia. Motif kedatangan Belanda. Motif utama kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara ada dua, yakni di ekonomi dan petualangan. Sebelum memulai penjelajahan samudera, pedagang Belanda biasanya membeli rempah-rempah dari Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugal. Mulai 1585, Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon karena Portugal dikuasai oleh Spanyol. Hal itu membuat peran Belanda sebagai pengangkut dan penyebar rempah-rempah di Eropa tamat. Apabila menilik sejarahnya, Belanda pernah menjelajahan Spanyol dan terlibat perang 80 tahun dengannya. Akibat situasi itu, orang-orang Belanda memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah langsung dari negeri asalnya, yakni di Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku, dengan dibantu Jan Huyghen van Lycostan, yakni orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis di Indonesia. Penjelajahan Belanda mendapatkan informasi mengenai rute penjelajahan samudera dari negara Belanda. Informasi mengenai perjalanan bangsa Portugal yang kemudian menjadi rute perjalanan Belanda ke Indonesia itu ditulis lengkap dalam buku berjudul Itinerario Voyage of Spaniards of Portuguese Indians, catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugal. Buku yang terbit pada 1595 sampai 1596 itu memberi pengetahuan bagi ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman melibatkan 4 kapal dengan 249 awak dan dilengkapi 64 meriam. Penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Belanda menuju timur menempuh rute Belanda sampai pantai barat Afrika, sampai Tanjung Harapan, sampai Samudra Hindia, sampai Selat Sunda, sampai Banten.
Dari 4 kapal yang diberangkatkan, hanya 3 diantaranya yang berhasil mengalahkan kesulitan perjalanan karena kurangnya pengalaman untuk pelayaran jauh. Setelah 14 bulan lamanya, rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten pada 27 Juni 1596 dengan melewati Selat Sunda. Apabila dicermati, jalur pelayaran Belanda masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, bukan Selat Malaka. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute sendiri dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Setelah menyusuri Samudra India, sampailah rombongan Cornelis de Houtman di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten. Ekspedisi pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman telah mewarisi jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia bagi penjelajah Belanda berikutnya. Kemudian dalam waktu sekitar 5 tahun sejak pendaratan Cornelis de Houtman di Banten, Belanda telah memulai penjajahan di Indonesia.